Waktu dia ngomong Fufu itu lucu banget. Lu tahu nggak kenapa gue matiin Twitter gue katanya? Karena ya lebih parah daripada Fufu isinya. Ini sorry banget ya, gue waktu itu sempet nulis skrip SB itu so slow bimbang you don't know. You don't know. Ya, itu dari lu ya itu ya? So slow bimbang you don't know. Gue tuh sekarang kalau mikir ya ampun nih. Menurut lu sekarang gimana? Kemarin kayaknya Kang Emil energinya agak ya kalau nggak dibilang letoy ya nggak maksimal lah. Jadi Oke, welcome to salah lagi. itu dikat nggak? Nggak usah. Karena bawaannya sama dia. Gue inget banget Iman ini adalah salah satu yang dari awal Total Politik gue ngangkat-angkat barang ke kantor lu yang di kantor Bangka. Masih di situ kan? Di seberangnya. Oh, tapi masih dipakai buat bagian dari bisnis lu juga itu kan? Masih. Yang waktu itu gue kesana, lu baru buka yang di seberang. Betul. Gue ingat banget tuh. Itu mau pandemi ya? Iya, udah pandemi. Udah pandemi. Oh iya. Makanya kantor sepi kan waktu itu. Menurut gue salah satu podcast Total Politik di fase awal tuh yang menurut gue paling the best bagi gue ya. Waduh, siap. Sempat di rumah lagi pandemi ya. Iya, sempat di rumah lu. Tapi yang keren yang di rumah menurut gue. Yang lu challenge gue. Ada tokoh-tokoh politik terus di tempat lu bilang suruh apa? Oh iya, namanya kira-kira ini konsep dan segala macam. Gimana? Itu kalau kalian tonton ya dulu sayangnya Totpol belum banyak ininya subscriber ya. Itu seru banget dan gue pas nonton ini, gue boleh juga gue. Dan beberapa ide lu muncul juga kan di kampanye kemarin kan? Betul. Yang lu omongin waktu itu gitu. Gila. Nih sebenarnya pekerjaan lu sekarang apa sih? Man. Sekarang ini ya gue sebenarnya kan pasca Pilpres kemarin gue tuh udah bilang ini, waktu Pilpres gue jadi relawan kan. Gue jadi relawan tuh gue. Abah lu kemarin. Anak abah. Gue cuti, gue yang gak dapat duit bahkan keluar duit gitu kan. Tapi gue jujur itu salah satu fase ternikmat dalam hidup gue karena enak gitu kan. Gue juga udah cerita kan sama kalian juga bahwa kegiatan kerelawanan ini tuh sangat-sangat gue nikmati gitu. Karena berapa belas tahun ya gue kerjaannya jadi profesional mulu. Jadi tentara bayaran mulu gitu. Nah sekarang pasca Pilpres kemarin gue udah bilang gini. Yaudah gue balik lagi lah. Apalagi pilkada kan. Gitu. Jadi gue sekarang balik lagi profesional handle pilkada-pilkada di lu udah balik profesional daerah. Kemarin tuh relawan. Relawan gitu. Jadi gue ambil beberapa pilkada di daerah. Gue sih sebenarnya jujur ngincernya kemarin tuh kebanyakan kabupaten dan kota madya ya. Karena as a businessman kita nyari volume yang banyak Pak. Iya itu paling gede. Karena ini kan sebenarnya pilkada serentak ini agak kurang sip gitu bagi kita sekarang kan. Betul. Volumenya banyak gitu tapi kita gak bisa ngambil banyak. Apalagi kalau lo misalnya di provinsi gitu. Wah lo satu aja tuh udah pening kan. Iya betul. Jadi gue ngambil kabupaten dan kota madya. Oh sekarang lagi beberapa. Begitu udah deal segala macam. Last minute. Ya. Ada kawan datang, ya kan. Ternyata ikut pilkada provinsi. Ya, DKI. Ridwan Kamil ini kawan udah lama juga gitu sebenarnya gitu kan. Masa nggak bantu? Oh ya udah, akhirnya bantu. Ya bukan karena Nasdem dukung Ridwan Kamil juga. Enggak gara-gara itu. Kan gue bukan Nasdem. Iya, tapi lo kan Bang Roni. Iya. Bang Roni masih Komisi 3 nggak sih? Masih ya? Masuk lagi Komisi 3. Oh. Walaupun dipecah ya. Imigrasi sama lapasnya pindah. Ya. Dan HAM-nya lah ibaratnya pindah Komisi 13. Tapi dia stay di Komisi 3. Tetap jadi wakil ketua Komisi 3. Ya, mitra masih kepolisian ya kan? Kepolisian, kejaksaan. Bang Roni itu ini ya sering posting-posting di IG-nya ada kejadian-kejadian orang kelahi segala macam. Itu gimana sih itu bisa tapi efektif kayaknya ya? Jadi orang tuh kan selalu bilang gini kan, hebat ya lu handle Instagramnya Sahroni itu. Ya. Ada dua, antara hebat atau lu gimana sih sebagai orang yang handle Instagramnya Sahroni kok asal banget. Gue selalu bilang bahwa Sahroni itu
Instagramnya dipegang sendiri dan mau dia sendiri, gitu. Jadi ya kalau lo lihat dia lagi ngasal, ada orang mencetin jerawat dan segala macam itu ya dia sendiri lagi hobi, gitu kan. Terus repost pengaduan atau ada kayak bullying dan segala macam itu ya, biasanya dari DM tuh man. DM. Jadi DM-nya dia, Instagramnya dia itu kayak pusat pelaporan sebenarnya, gitu. Dan yang memang yang kasus-kasus yang parah, ya digas sama dia konkret hasilnya, gitu. Jadi menurut gue ini kayak bentuk baru ya pekerjaan wakil rakyat gitu ya. Selain misalnya orang ada ngadu terus kita ngomong di media atau misalnya ngomong di ruang sidang, itu kan biasa. Nah ini di blow up di media sosial. Berarti gitu. Mitra-mitranya Bang Roni memantau IG dia terus. Memantau. Bahkan Kapolri itu memantau. Gitu kan. Jadi tapi enak akhirnya tektokan kan. Kita selalu bilang ini, kadang-kadang misalnya ada hal-hal ketidakadilan hukum gitu ya. Kan dari pihak hukum kan pasti juga konfirmasi, "Bang, gini begini." Udah gini, fair aja. Jelas kan gamblang terjadi ketidakadilan gitu. Ya kalian ini aja perbaiki aja. Kalau kalian perbaiki hasilnya ada, gua omongin lagi dan belakangan itu yang kejadian gitu. Jadi kalau polisinya kerja bagus, jaksanya kerja bagus, kita apresiasi terus. Nah, akhirnya 2 tahun terakhir dengan pola seperti itu, hubungannya jadi enak banget, Rik. Iya, dan approval rating kepolisian juga meningkat betul, kan? Betul, gitu. Jadi kan kalau lo lihat kepolisian itu kalau ada apa-apa yang nggak bagus, mereka responsnya cepet gitu. Nah itu juga yang kita dukung banget gitu. Dan yang kemarin kan salah satu kasus yang sempat heboh divonis bebas itu kan Bang Roni. Awalnya Bang Roni kan. Iya. Awalnya Bang Roni, terus abis itu disambut sama Habibur Rahman sekarang ketua komisi kan. Dengan peci merahnya ini. Iya. Dari korban Mbak Rike ngajak. Jadi waktu RDP itu Mbak Rike tuh anggota DPR tapi dia di sama korban di seberang anggota DPR Komisi 3 gitu. Mbak Oneng maksudnya? Iya. Rika. Jadi itu bener-bener digas segas-gasnya, ya kan? Sampai akhirnya waktu RDP itu Pak Dasko datang, duduk sidang itu. Dan ya penegak hukum jiper waktu itu. Apalagi yang nakal-nakal ini ya gitu. Dan maksudnya dari kerabat-kerabat mereka misalnya pihak kehakiman yang lain juga sebenarnya ngasih input ke kita, ya ini nggak benar sih, jelas gitu. Makanya kita juga pede kan akhirnya, gitu. Dan sekarang ya terbukti kan, sampai OTT segala macam tuh kita juga, kita nggak mikir sampai jadi OTT loh gitu ya. Iya gitu. Aduh. Ini kan pas gue lihat, ini bukannya kasusnya Bang Roni. Iya. Sampai ada yang mau bikin film gitu kan, gitu. Ya memang, menurut lu hari ini kesadaran para politisi soal media sosial makin meningkat gak sih? Jelas makin meningkat gitu. Cuman gue agak menyayangkan beberapa dari mereka atau mungkin sebagian besar dari mereka tuh kayak cuman latah ingin rame doang gitu, ya kan? Substansinya nggak ada. Jadi kebanyakan orang ya akhirnya ikuti kegiatan saya hari ini. Isi kontennya ikuti kegiatan saya hari ini cerita kayak gitu. Karena memang ada mazhab nih dulu ya bahwa mazhab vlog ini ya. Yang disukai sama netizen itu atau sama penonton itu adalah kehidupan sehari-hari yang real, ya kan? Kita sering dengar gitu kan. Ringan. Gitu. Yang ringan, real dan lain-lain. Cuman kan lo anggota DPR, Pak. Maksudnya kalau lo kayak gitu terus ya orang bosen juga. Lo muncul di TV enggak, ya, maksudnya main sinetron enggak atau apa gitu. Dan orang tuh kan penasaran sama hal-hal yang seperti itu kalau lo ya punya ada drama-drama dan segala macamnya. Kalau nggak ada flat-flat doang, ya sebenarnya ujung-ujungnya membosankan. Padahal sebenarnya ada potensi lain gitu, hal-hal substansial yang kalau anggota-anggota ini bisa lebih, at least lebih konsisten aja maininnya, itu menurut gue bagus gitu. Banyak kok contoh-contohnya yang ya Sahroni contoh jelas. Sahroni gitu. Market leader lah. Betul. Untuk begini-begini. Dulu Komisi 3 juga orang Nasdem yang akhirnya pindah ke Demokrat, Hillary Lasut. Itu kan gitu juga. Teriaknya lebih kencang lagi tuh. Terus dia pindah ke Demokrat menang banyak, iya kan?
Pernah dilaporin kita sama dia. Iya. Total politik kan. Iya. Yang itu kan ya. Oh iya lo yang Iya. advokasi dia juga. Cuman maksudnya Bantulah. cuman maksudnya itu berhasil. Iya. Gitu ininya dia. Walaupun kadang-kadang ya apa namanya untuk kasus Hillary itu kadang-kadang apa ya dia kadang-kadang menganggap semua orang yang memberi masukan sama dia itu yang Iya, mau ngelawan dia padahal kan netizen emang gila aja kadang-kadang kan. Ya itu jam terbang karena masih muda. Betul. Mungkin kita kalau lu seumur dia, Iya, gue seumur dia kacau. jadi anggota DPR Komisi 3, gue Gue lebih parah. tantang petenteng kita bos. Seumur dia gue parkir mobil di air mancur Bundaran HI gue. Titip ke Pak kunci Pak. Gitu. Kalau gue jadi dia tuh. Jadi si media sosial ini menurut gue harus jadi part of their job gitu loh. Iya. Jadi salurannya mereka gitu. Gue itu ingat ya, gue awal-awal itu jadi meyakinkan Pak Bambang Pacul dulu. Jadi kan ceritanya gini, gue awalnya kayaknya omongan Pak Bambang Pacul ini banyak yang menarik kata gue kan, dan kontennya buat orang penting gitu. Nah gue bikinlah Instagram dulu awalnya, namanya Komandan Pacul gitu kan, ya kan. Terus udah gue naik-naikin tuh foto-foto dia segala macam, iseng aja awalnya, ya kan. Udah 1.000 followers gitulah ya, rame ternyata bagus ininya kan. Abis itu dia nanya gue, aku punya Instagram ya. Nanya gue kan. Itu Iya Pak. Ini Pak. Akhirnya gue meyakinkan waktu itu Pak bikin Instagram aja Pak, nggak apa-apa. Iya. Emang ada yang suka katanya. Dia nanya itu bos. Orang-orang senior nih banyak yang nggak terima kalau takut atau gimana. Dirinya itu menarik gitu. padahal Bambang Pacul itu menurut gue dari awal gue tahu beliau gitu ya. Ini orang tuh apa ya? Ini sebelum dia masuk ke medsos nih ya. Iya. Iya. Ini nih orang selera anak muda sekarang, ngerti gak lo? Iya. Yang set truth gitu loh, iya kan? Lu jelek, lu bego segala macam gitu loh. Karena yang bener jelek bego gitu, tapi lu harus ini gitu kan. I mean istilah Korea itu kan sebenarnya setahun belakangan itu tabu, men. Tabu, betul. Maksudnya omongan-omongan kayak gitu, lu tuh kalau jadi bawahan, lu ikut aja omongan senior lu segala macam, lu nggak punya harga diri apa segala macam. Itu kan tabu kan. Tabu, betul. Lu kalau ngomong kayak kalau bukan Bambang Pacul yang ngomong, ya. Iya, ini depends on singer. Iya. Gitu. Ini karena dia ya pertama ketua Komisi 3, yang kedua penampakannya seperti itu gitu ya. Marhen gitu. Iya. Dan udah senior pula. Jadi ya udah valid omongannya, dan memang valid. Oh iya. Valid banget Dia gitu. udah melawak. Gue suka banget, serius gue. Akhirnya sekarang akunnya udah gue kasih ke timnya sekarang. Iya. Sampai 2.000 aja gue kelola waktu itu. Iya. Udah mau 100.000 followersnya sekarang, gue lihat, rame juga nih. Dan acara talk show-nya dia itu, Kongko. iya. Yang meniru Desak Anis ini kan. Iya. Itu jarang, intinya gitu loh. Acara-acara seperti itu tuh jelas tidak semua politisi mampu memainkan itu. Iya, gitu. betul. Dia harus orisinil, Iya, dia harus punya punya mental juga gitu kan. Ya Bambang Pacul salah satunya yang kalau nggak dibikinin ya sayang banget, pasti gitu. Dan itu kalau acara pertanyaan orang tuh aneh-aneh tuh. Iya. Komandan gitu, kalau galah saya tidak mau saya jadi lebih baik bagaimana? Itu tuh lebih bukan jadi talk show politik tapi talk show filosofi. Iya. Sekte. Kan omongannya kan filosofis banget kan. Sekte itu. Bener juga. Jadi iya. Aduh. Itu sampai ada yang gini, Komandan mau izin, bolehkah saya mencium tangan Komandan? Ini udah kayak Habib ini kawan. Iya. Karisma tuh nggak bisa dibohongin. Iya betul. How to build the karisma menurut lo? Yang pertama memang bawaan, suka nggak suka. Ya. AHY menurut gue tuh bawaan. Bawaan. Mau dia, gue
gue inget banget ya pertama kali ketemu AHY dia masih jadi tentara. Masih aktif berarti? Masih aktif. Ini cerita gue ya, Mas AHY kalau inget, tapi nggak mungkin inget sih. Jadi waktu Ingat itu, lah lu pernah ditawarin masuk Demokrat sama dia. tapi nggak, cerita ini mungkin dia nggak ingat. Jadi waktu itu lagi acara Pak Zul Menteri Kehutanan, kita naik di puncak tuh kayak hiking gitu. Oh lu sama Gus Ipang nih? Iya dulu kan kita kliennya Pak Zul kan, Iya. gitu. Lagi naik kita di depan gue AHY gitu. Cuman ya udah lah maksudnya kan dia karena dia masih tentara biasa gitu jadi ya masih berbaur aja kan gitu. Walaupun anak presiden. Itu gue kepleset terus mau jatuh. Walaupun bukan jurang ya cuman kayak jatuh tangga gitu. Itu langsung dia kayak wah bro gitu. Mas Ahy yang menyelamatkan lu? Enggak kayak gitu kan. Gini ditarik ke badan gue gitu. Pas gue liat wah ini orang ya gitu loh. Ya terlepas dari memang perawakannya yang memang ya perawakannya sendiri karismatik, gede, tinggi, ganteng gitu, gitu. Cuman memang di situ juga gue baru lihat, wih ini orang karismanya keluar gitu. Nah pas dia akhirnya jadi jadi cagup, nah itu walaupun orang ngelihatnya masih ini anak papa dan segala macem gitu, so gue udah ngelihat karismanya sebenarnya, gitu kan. Naik lagi jadi ketum. Nah, selain bawaan memang ya tergantung sama sepak terjang juga sih sebenarnya ya. Cara dia ngomong, omongan-omongan apa yang udah dikeluarin, terus juga cara dia ngelihat, cara dia jawab pertanyaan orang. Ya itu sedikit demi sedikit ntar dia menimbulkan si charm itu. Dia di podcast yang kayaknya yang gue tahu ya, dia terpanjang ngomong tuh di Total Politik. Oh iya. Gak ada sebelum itu kayaknya dia sepanjang itu ngomong. Sekarang keren banget men. Iya. Itu gue WA dia kan, Mas ini paten Mas itu gua. iya. Ini paten Mas Ahy ini. Maksudnya gini, gue tuh nggak pernah dari dulu tuh gue nggak pernah meragukan tentang intelijensia dan kepintaran dia. Betul. Iya kan? Orang yang meragukan anak papa, anak segala macam, anak manja, ya mungkin karena subjektif aja ya, mungkin ya gitu. Cuman kalau beda kubu lah. Iya, kalau pinter nggak pinter, ya jelas pinter lah. Iya, S2-nya Harvard sama NTU, Bos. Betul. Lulusan terbaik, ya kan? Dimanapun gitu. Jadi tinggal tunggu waktu aja, tinggal tunggu jam terbang aja, pasti dia jreng gitu. Dan bagaimana menyampaikan kepintarannya itu dengan bahasa yang dimengerti oleh rakyat kan sebenarnya, dan pembawaan yang dimengerti oleh rakyat juga. Tapi gini, maksud gue tren kesukaan masyarakat Indonesia ini tuh selalu berubah nih, jangan salah, ya kan. Dulu suka SBY, ya kan. 10 tahun lama-lama enek nih, sama yang kaku, rapi, foto yang di set banget gitu kan. Kita dulu sering ngomongin, aduh Pak SBY ini kalau di rumah tuh gimana ya, apa begini ya kakunya gitu kan. Ganti rezim, orang sukanya yang sederhana, orisinil, apa adanya dan segala macam di Pak Jokowi dan keluarganya ya kan gitu. Ya 10 tahun mungkin berubah sekarang. Orang lo lihat SBY terakhir dia keluar jadi speaker ngelukis terus masuk Pesta Pora dan masih lain-lain. ingat sama aku. Alhamdulillah. Iya, orang kayak langsung kayak wah gitu. Lo harus ngeliat nih trennya berubah Ri. Jadi nggak ada. Lu nggak tahu dulu orang bawa kebo buat ngatain Pak SBY. Iya. Gue inget banget dulu waktu nulis provokatif proaktif, ya kan? Ya, oh iya lu di situ juga ya. Gue writer sama Pangeran kan, gue writers gitu. Itu kita abis-abisan banget ngatain Pak SBY waktu dia jadi ini. Untung memang waktu itu, ya jujur ya, demokrasi waktu itu Pak SBY walaupun katanya baperan, tapi sebenarnya pada prakteknya nggak baperan sih. Karena kalau nggak waktu itu kita di penjara semua, Ri. Iya. Lu ngatain Patrialis Akbar itu. Patrialis Akbar dan segala macam. Ini sorry banget ya, gue waktu itu sempet nulis skrip SBY itu so slow bimbang you don't know. You don't know. Ya, itu dari lu ya itu ya. So slow bimbang you don't know. Gue tuh sekarang kalau mikir ya ampun, ini gue salah. Gitu. Lu minta maaf dulu lah. Minta maaf SBY dan keluarganya. Karena belakangan juga baru menyadari bahwa
pengambilan keputusan yang sangat diperhatikan pelan-pelan dan juga apa namanya yang nggak buru-buru itu ya Ada baiknya. ada baiknya Iya betul. gitu. Betul. Ngomong yang sangat diatur, ngomong yang sangat dijaga itu jelas ada baiknya dibanding ngomong yang ya kita sering denger lah akhir-akhir ini gitu. Kau kan. Ku tunjukkan ke mukanya. Gitu. Nah, menurut gue nanti tren kesukaannya berubah. Oke, ya. Gitu. Ya kita nggak tahu nanti Pak Prabowo ini gimana ya. Karena waktu itu juga sempat gini, tren kesukaan sama orang-orang militer yang tegas itu ada terus. Ya kan? Ada Marketnya terus. stabil lah itu ya. Marketnya stabil, tapi nggak di atas nggak di bawah. Tapi kita lihat ini habis ini gimana, gitu. Nah, menurut lu retreatnya kemarin itu dalam komunikasi gimana? Retreatnya Bagus banget. Pak Prabowo kemarin pakai baju tentara. Gue lihat Bang Muni tuh ya. Pak, hormat Pak. Aduh ngapain? Nah Bang ini nih. Dari Bang. dari Lucu banget. gue sebagai praktisi komunikasi dan sebagai rakyat itu melihat, gue senang lihat itu. Gitu. Gue juga agak nggak sepaham sama orang, ini terlalu militeristik. Yang pertama, menurut gue konsep-konsep kedisiplinan militer tuh ya perlu gitu ya. Ya misalnya gue dulu sekolah ya SMA, ospek gue itu ya sama militer, namanya Latdis kan, latihan kedisiplinan waktu itu. Gue di Palembang 12 hari kita ditatar sama tentara gitu. Hasilnya jelas gitu. Mau gaya-gaya kita kayak kemiliteran ya nggak ada salahnya juga gitu kan. Gitu. Kita disiplin, rapi, terus ngomongnya nggak belibet gitu. Makan nasinya nggak tumpah-tumpah gitu kan, sebenarnya kan hal yang bagus gitu kan. Di beberapa negara kan juga gitu. Ada wajib militer dan lain-lain gitu kan. Terus misalnya kenapa misalnya anak-anak raja juga kebanyakan masuk militer gitu. Kan ini omongannya salah satunya adalah biar dia punya jiwa yang bagus lah intinya gitu, dan disiplin. Jadi menurut gue sih bagus banget itu dalam komunikasi publik gimana menurut lo? Maksud gue gini, apakah ini sama kayak halnya Pak Jokowi yang naik delman gitu misalnya? Ini kan soal taste ya gitu. Soal pemimpin beda nih taste-nya kan. Betul. Tapi kalau ini menurut gue untuk kepentingan mereka bekerja jelas lebih substansial, ya kan. Yang pertama memang kalau alasannya Pak Prabowo kan biar bonding. Biar bonding. Kalau menurut gue ini buat memperlihatkan bahwa ini buat kalau dari sudut pandang Prabowo ya lu jangan main-main sama kerjaan ini gitu. Ya kan? Gue dari awal udah jadi kealfaan ini bener-bener ditonjolkan, dieksploitasi lah. Gitu. Betul. Yang menurut gue sebagai presiden, sebagai pimpinan gak ada yang salah. Karena lo emang harus kuat dan harus terlihat kuat dan harus ditakuti sama bawahan-bawahan lo gitu. Apalagi memang pesan-pesan lo jelas. Di awal tuh di sidang kabinet bagus banget kan. Kalau kalian gak mau ikut soal yang makan gratis ini karena ini prinsip saya, silakan keluar, jangan dekat-dekat saya. Jangan dekat-dekat saya. Menurut gue keren sih. Habis itu dia bikin retreat yang jelas juga tidak memanjakan kan. Itu sebenarnya diajak naik Hercules itu dia kayak wow, ya kan. Walaupun menurut gue bukan sesuatu yang sederhana juga, ya kan. Karena itu privilege banget bisa naik Hercules. Gue pernah. Iya. Mudik. Mudik mahasiswa bos. Program mudik bareng dulu ada. Naik Hercules zaman kuliah dulu. Iya. Gitu. Maksudnya tidak menunjukkan kesederhanaan, cuman apa ya, memperlihatkan kepatuhan gitu loh. Gitu. Ya kesederhanaannya kelihatan juga, tidak bermewah-mewahan, bajunya sama semua, mau yang buncit, mau yang kurus, mau yang kecil, bajunya sama semua, disuruh senam. Iya kan? Makan kayak mahasiswa Akmil juga gitu kan. Jadi menurut gue tapi lo nggak komunikasi yang merasa bagus ini akan jadi pertanda akan masuknya militeristik regime atau orde baru jilid 2 seperti yang diributkan di mana-mana gitu. Gue rasa
sudah apa ya? Pak Prabowo tuh semiliter-militernya dia gitu. Kayaknya kalau sekarang sih nggak akan sampai separah itu juga ya. Gitu. Karena dia juga jadi purnawirawan juga udah lama kan dan lama jadi businessman. Beda kayak Pak Harto dulu kan literally tentara yang langsung jadi presiden kan. Tentara aktif ya. Dan kalau kita ngelihat di negara-negara lain gitu yang pemerintahannya militer banget, ya itu karena tentara aktif jadi pimpinan negara gitu. Dan kalau ini kan dia sebagai ketua partai, sebagai pengusaha. Ini kalau lihat Gerindra, gayanya kan kita lihat militer kan. Padahal kan itu bagus banget. Itu kan camp-camp itu kan sebenarnya kita udah sering lihat kalau di Gerindra kan anggota DPR-nya itu tidur di barak man. Itu beneran gue nanya sama Moreno itu. Ini apa sih gimmick doang ya gitu? Enggak men, kita beneran tidur di barak sama yang lain gitu. Dan apakah akhirnya Gerindra jadi militeran banget? Enggak juga gitu kan. Gitu. Ya. Dan kita ngelihat anak-anak muda Gerindra keren-keren semua kan. Ya. Gitu. Mas Budi Juandono kan. Iya. Yang jelas-jelas sekolah bagus, harus fokus di bidangnya dan lain-lain gitu. Banyak tuh teman-teman gue, kader-kader Gerindra Tidar yang udah lama masih muda, karena disekolahin bagus, dilempar ke company-company terserah lo mau kerja di manapun gitu, atau kerja di perusahaan yang masih circle-nya Pak Prabowo, sukses, ditarik lagi sekarang bantuin Pak Prabowo, ada beberapa dan bagus memang, pinter. Oh gitu ya. Memang kalau tapi apa deh ya, orang yang akan mengkritik kan pasti akan selalu ada apapun PR yang disampaikan, apapun activity yang disampaikan. Tapi gue kaget tuh. Itu ternyata nggak pakai APBN katanya. Iya pakai, kan ada tuduhan yang siapa tuh yang gondrong itu dibilang, wah ini menghabiskan anggaran, terus buang-buang waktu, orang tuh harusnya langsung kerja dan lain-lain. Ya menurut gue, ya orang di awal-awal juga pasti kerjaannya pun kalau ada kan pasti masih koordinasi, adaptasi dan lain-lain. Dan menurut gue acara ini sangat penting karena ya seperti yang Pak Prabowo bilang bahwa ini adalah ajang bondingnya menteri-menteri ini gitu kan. Outbound. Iya, bener gitu. Jadi lo nggak, kan banyak juga nih anggota kabinet kan. Jadi mungkin apa ini, apalagi ada kementerian yang dipecah dan lain-lain gitu-gitu. Itu kan kalau tidak dikoordinasikan dalam kabinetnya pasti akan berantakan gitu. Nah, gue sih kalau ada masukan untuk program ini, menurut gue ada cuma dari gue satu ya. Apa tuh? Karena gue kemarin itu kebetulan dari Solo, di jam-jam mereka balik ke Jakarta lewat Halim. Jadi pesawat gue tuh udah arah Halim, habis itu puter ke Jogja. Jadi gue itu harusnya nyampe di Halim jam 2, gue nyampe jadinya jam 5. Jadi delaynya agak panjang tuh. Besok-besok kalau mau bikin kayak begini lagi, pesawatnya disesuaiin malam aja baliknya. Atau di jam yang lebih sepi gitu loh. Atau Halim itu kan memang awalnya memang bukan buat komersil gitu, betul. Gitu. Ya harus apalah di ini. Diatur disesuaiin lah. Iya, benar sih. 3 jam lumayan juga. Itu aja masalah gue satu. Iya. Sisanya terserah lah, namanya milih menteri aja presiden boleh. Apalagi milih tema outbound kan. Nah, kita masuk ke isu yang terbaru lagi nih. Soal Pilkada Jakarta. Iya, oke. Ya kan? Kan lu sama gue ada satu kesamaan kita. Kita masuk di Pilkada DKI ini ketika waktu itu pertarungannya lagi revolusionernya seperti yang kita 2012. Betul. Itu kan seru banget tuh. Sosmed baru mulai, buzzer tuh baru ada tuh. Baru mulai kan semuanya. Nah, menurut lu sekarang gimana? Kemarin kayaknya Kang Emil energinya agak ya kalau nggak dibilang letoy ya nggak maksimal lah. Jadi gini, memang ini kalau ngomong dari ini ya sudut pandangnya tim Ridwan Kamil kan. Memang di awal ya kita kan pilih medan perang. Medan tempurnya. Ya. Yang mana
kalau ada medan perang yang isinya parit semua dan parit itu isinya jebakan lawan, ya kita nggak lewat situ atau kita tidak menyerang di situ gitu kan. Kita serang di yang kita lebih yang visible lah intinya gitu. Nah di awal memang ada banyak resistensi kan terhadap Ridwan Kamil gitu. Yang terutama banyak terjadi di media sosial, ya, gitu. Jadi mau Ridwan Kamil ngomong tentang program sebagus apapun, pasti dihantam. Wah ini biru ini, gitu kan, gitu. Jadi memang waktu itu tim memutuskan untuk kita dan keterkenalan Ridwan Kamil di sosial media juga udah mentok, udah tinggi anyway kan. Jadi ya udah kita gimana caranya kita masuk ke darat, ya kan. Makanya belusukan terus dan segala macam yang memang sayangnya juga atau mungkin karena alasan yang tadi juga, jadi itu nggak terupdate juga di media sosial gitu. Padahal keliling banget dan kalau pada akhirnya Ridwan Kamil muncul di layar dengan agak lesu karena dia capek. Capek banget Pak, itu beberapa kali sakit gitu kan, karena capek. Memang investasi terbesarnya itu di darat ya, di darat. Gua waktunya segala macam. Iya di darat, bahkan gue masuk dalam tim Ridwan Kamil, ntar gue liatin kartunya itu gue tim jaringan. Lu Sumpah, bukan tim media, bukan tim strategi apa ini, itu tim jaringan gue. Kalau Pange tim media kan dia. Pange tim media, dia pejabat kan, gitu. Dia ketua tim apa media gitu kan. Paten. Udah kemarin kesini pakai batik dia. Waduh. Harus naik lah tapi memang. Iya, udah waktunya lah. Udah waktunya. Kalau gue tim jaringan, karena gue juga belum pernah sih jujur ya. Maksudnya ya pernah lah beberapa kali, cuman kali ini yang difokuskan ke situ lu belum pernah ngerjain? Belum gitu. Masuk bener-bener dari iman tim jaringan tuh belum pernah. Karena gue ya udara terus kan. Ini sekarang gantian darat. Jadi kita bikin kegiatan apa untuk di darat, langsung di pemukiman gitu-gitu. Nah, dan memang ya ternyata sepadat dan semelelahkan itu ya walaupun di Jakarta ya. Gitu. Jadi kalau dulu gue selalu bilang, enak ya kampanye di Jakarta tuh karena deket-deket gitu. Kalau di daerah, kalau di Sumatera kan capek dan segala macam. Kalimantan tuh gila. Iya. Pindah titik aja pakai helikopter. Ternyata ini ya capean Jakarta. Kenapa? Kalau di daerah itu capek di jalan. Ya udah lu bisa tidur dan segala macam. Kalau di Jakarta itu lu kan capek kampanyenya. Capek. Omongannya sama. Iya kan? Lu ngomong terus kan capek bos. Betul. Walaupun deket ya, bisa pulang dulu. Tapi kan lu ngomong. Ada apa namanya kalau sekarang tuh lagi ngetren social battery. Ya kan, gue drain nih, gue udah males ngomong gitu-gitu. Iya, kalau di daerah kan. Daerah tuh kan masih jalan. Lu di jalan bisa tidur, bisa santai, bisa dengerin musik segala macam. Di satu titik biasanya daerah tuh orang dikumpulin. Iya kan. Nah kalau ini satu rumah, ini gitu. Dan kalau daerah paling sehari paling banyak 4 titik, 5 titik. Wah ini gitu lebih. Kan. Ini lebih. Gitu. Jadi Kang Emil ini benar banyak titik nih sekarang. Iya. Jadi kalau lo lihat kontennya sedikit. Kalau kayak di sebelah kan misalnya Pak Pram gitu ya. Itu kan dia sering tuh konten kan. Wah begini ngomongin soal apalah segala macam itu kan. Pramono. Nah, ada Rito Pramono. Iya, betul. Dan konten yang dia sendiri juga sering kan, maksudnya yang ngomongin tentang filosofi hidup dan lain-lain. Kang Emil walaupun ya dia social media savvy banget kan, dia main Twitter udah duluan dari kita gitu. Tapi dia jarang ngeluarin itu gitu. Karena memang akhirnya dia fokus ke. Nah, pertanyaan gua sejak dari pengalaman lu di 2024 kemarin Pilpres. Seberapa kuat sih connectivity-nya antara dunia udara dan dunia darat ini, Man? Kalau ngelihat Pilpres ya, makanya kalau dulu kan orang prioritasnya darat dulu semua ya karena udara pelengkap lah gitu. Makin kesini makin proporsinya makin banyak nih udara. Nah di Pilpres kemarin ya mungkin bisa gue bilang ya 50-50 atau bahkan lebih di udara ya. Gitu. Pilpres kemarin? Iya. Pak Prabowo tuh kelilingnya gak terlalu banyak loh. Iya benar.
udaranya tapi gila-gilaan. Konten jogetnya gila banyak banget. Iya kan? Bisa menang gitu. Kalau di DKI ini dengan pilihan yang diambil Kang Emil ini gimana? Nah, kalau yang di Kang Emil seperti gue bilang tadi, di awal kita udah assess medannya. Gitu kan. Kalau kita mainnya di udara, ya mungkin kita akan tarung Bebas lah. bebas nggak jelas, segala macam, berdebat dan lain-lain gitu kan. Nah, mending akhirnya kita pindahin diskusinya ke on ground, Ke darat. gitu. Ya di awal langsung gue bikinin itu namakan BARK kan, Iya. bedah aspirasi Ridwan Kamil. Jadi Dan dia yang Totpol juga tuh. iya, oh iya sama Totpol ya. Iya. Ya itu kan diskusinya kita pindahin sebenarnya akhirnya. Tapi lo mau tanya apapun dijawab di situ. Iya. Gitu. Nggak ada yang diedit juga kan. Tapi penontonnya rame banget. Tuh. Iya, makanya. Tapi gini, iya waktu itu banyak yang bilang itu pertanyaan settingan dan macam. Gue pastikan sih enggak. Enggak. Enggak benar. Gue pastikan enggak. Gitu. Orang kan kita Itu ini kan random kok itu. bukan kan kita ujung-ujungnya kan. Hah, ini kok pertanyaannya ini waktu yang menjelang setengah ke akhir. Kok pertanyaannya sopan banget ya segala macam. Enggak, bro, itu beneran orang nanya. Kok sopan-sopan, cobalah gimana lah komporin tuh Totpol komporin. Itu malah kita minta komporin gitu kan. Heran gue, pertanyaannya gitu-gitu semua. Iya, karena gini orang yang gue bikinin acara ini ya jelas nggak sembarangan, iya kan. Misalnya dia nggak bisa ngomong atau nggak bisa tektokan, ya gue nggak bikinin, bunuh diri aja. Ya. Anies Baswedan jelas. Nah, selesai itu. Kalau Akhirnya gue punya kesimpulan lain, man. apa? Yang nonton Mas Anies memang kelasnya itu kelas menengah kritis gitu yang datang di situ. Yang kuliah-kuliah, yang beneran ini. Ridwan Kamil mau dibikin acara kayak town hall gitu, tanya jawab gitu, yang datang ya marketnya beda gitu memang. Betul. Karena memang ya kalau lo lihat pembawaannya atau image-nya dia juga di sosial media kan sebenarnya Ridwan Kamil tuh lebih Receh ya. lebih receh lah. Nggak ada yang salah dengan receh, cuman maksudnya strategi. Iya, maksudnya cara dia berbicara, cara dia cerita tentang hidupnya, ya kan? Apalagi ada beberapa peristiwa yang terjadi di hidupnya itu ya otomatis mengundang market yang lebih emosional gitu. Iya, betul. Ibu-ibu, Betul. iya kan? Gitu. Memang akhirnya kan lu mau bikin tanya jawab kayak gitu sangat tergantung pada market lu yang mana. Betul. Nah, pada akhirnya kita sadar, akhirnya kita shifting aja, kita shift sedikit. Memang nih acara akhirnya jadi ajang curhat dan pengaduan, makanya jadi lapor Pak RK gitu. Jadi curhat, ini karena memang ternyata Kang Emil kalau diajak curhat, diajak ngobrol tuh lebih enak, lebih keluar gitu. Betul. Oh ya ibu-ibu, karena dia kan orangnya teknokratis banget gitu. Anak teknik. Jadi apa problem? Oh ya oke, ini gitu. Ya kan. Kalau Pak Anies kan memang kita diajak berpikir dulu. Harus begini gitu. Harus diajak diskusi. Makanya Desak Anies bagus karena diajak diskusi panjang. Diskusi emang kontennya dan audiensnya pun itu audiens diskusi memang. Betul. Kalau audiensnya Kang Emil itu bukan audiens diskusi. Audiens pengaduan itu makanya. Ya. Gitu. Audiens pengaduan dan fans. Fans, betul. Gitu. Mas Anies pun fansnya menurut gua makin mendesak Mas Anies itu orgasmenya makin kelihatan mukanya gitu. Betul, aduh. Fansnya beda. Itu gitu. Priceless ya kalau lihat waktu didesak Anies tuh ngelihat ekspresi orang pas lagi diskusi sama Pak Anies itu priceless sih, kayak ya benar kayak orgasme. Iya kan. Gitu loh. makanya gue bilang kemarin waktu Pilpres itu tuh sebenarnya ya di luar apa gue ini sama idealismenya Anies Baswedan dan lain-lain, tapi yang gue nikmati tuh itu gitu loh. Melihat fenomena-fenomena ini. Dan bahkan pendukung Mas Anies tuh benar, makin dia desak Pak Anies makin dia puas kan. Makin dia kata-katain makin dia puas gitu. Beda sama masanya Pak RK ini. Beda. Ini kan gue pernah dua-duanya nih gitu. Iya. Beda banget nih gitu. Iya. Nah kemarin itu gue bikin acara serupa juga di Sulawesi Tengah. Kawan lu juga. Oh kawan, siap. Itu gimana? Gue gak pantau. Belum naik videonya. Belum naik, tapi gimana kira-kira? Oke, dia memang. Dia tuh sebenarnya gue gak tahu ya, maksudnya
Kalau di Nih kita lagi ngomongin Ahmad Ali. Iya, Ahmad Ali. Calon gubernur Sulawesi Tengah. Dia sebenarnya ngomongnya bagus loh. Gue suka Bagus, sih sebenarnya. bagus, bagus. Iya, gue suka sih. Ada taste kayak Bambang Paculnya. Bener. Ya karena Don kan. Don. Gitu. Beda lah kalau Don itu ya karismanya beda. Nggak bisa kita buat-buat gitu. Coba kamu, katanya, ada yang nanya gini. Bapak kan punya tambang di situ kan, katanya kan. Itu yang bikin banjir segala macam. Disebut daerah apa gitu, gue lupa. Terus dia jawabnya tau gak lo apa? Kau kalau bisa buktikan saya punya tambang di situ, saya kasih 1 miliar. Kayak gitu. Iya. Cara komunikasi. Iya. Gitu. Jadi ya orang-orang tertentu yang bisa lo bikinin hal seperti ini gitu. Ternyata dia cocok juga main kayak begini ternyata. Cocok. Ada banyak yang nggak cocok walaupun dia politisi bagus dan segala macam. Kayak Mas Gibran gue nggak ngerasa cocok. Nggak cocok. Pak Ganjar nggak cocok. Nggak cocok, betul. Pak Mahfud oke. Pak Ganjar nggak cocok. Tabrak Prof ini oke. Tabrak Prof bagus. Gitu. Nyalain Pram bisa. Menurut gue gitu loh. Butuh improvement aja. Iya gitu. Karena Pak Pram tuh yang ngomongnya bagus jelas kan. Kerongkongan emas. Iya. Gue nyebutnya, karena di tempat gue bilang kerongkongan emas. Kerongkongan emas buat gue sih Rizal Malarangeng. Itu sama. Iya. Itu bukan emas lagi itu. Platinum. Iya, platinum itu. Padi, apa dia bilang? Langit boleh biru. Tapi padi sudah menguning. Dia cara Golkar kan. Aduh. Nemu aja. Beda. Iya, lu berarti kelas tinggi. Di era yang sama gua juga ya. Iyalah. Menikmati puisi-puisi dan prosa Rizal Malarangeng ini ya. Iya. Kan kita lihat dulu pertama dia di Metro TV kan. Iya. Apa nih tiba-tiba jadi host acara ya kan? Kumis kan. Iya. Senyum, Suara bagus. Suara bariton ini kan. Tapi suaranya makin lama makin bariton. Iya. Jadi nggak dari dulu bariton gitu. Samsunya makin kuat. Bang Celi. Udah lama nih kita nggak makan di rumah abang nih kan. Paten Rizal Malarangeng memang paten ya. Itu dia cocok tuh dibikinin kayak begitu tuh. Oh cocok. Cocok kan? Harusnya ada yang bikin ya. Iya ya. Rizal Malarangeng. Iya bener paten ya. Harusnya dia punya podcast. Jadi dia punya podcast atau jadi kayak Bambang Pacul. Dia masih percaya ini dia tulisan. Oh. Jadi dia masih nulis. Sekarang dia lagi nulis biografinya Churchill. Oh Allah. Versi dia. Gila. Masih ada loh orang yang mikirin kayak gitu. Gue dulu ngefans banget karena gue nongkrong di Freedom kan. Freedom ya. Lu ketemu Budi dong dari Iya Freedom. di Freedom gitu. Wah ini orang keren bener ya. Gitu. If there is a will, there's a way. Yeah. Jadi dia cerita gini. Jadi dia kan bikin RM09 itu Iya, dia mau jadi Obama capres. banget ya. Iya, kan? Mau jadi capres. Dia pasang lah billboardnya di Semanggi. Gue ingat. Iya kan? Di depan plaza, iya depan Pelangi billboard kan. dulu kan nggak kayak sekarang billboard kan. Iya. Dia udah itu billboard keren kan udah. Iya, billboard keren udah billboard masuk. Amerika banget Iya. Jadi dia cerita sama gua. Saking senengnya saya, Ri. Saya telepon Bang Surya katanya. Pak Surya Paloh. Deket banget ya sama Bang Surya sih. Deket. Kan rumahnya Pak Surya Paloh di mana? Di Simpro apa di mana? Pokoknya daerah sekitar sini lah ya. Ya kan? Bang, izin, aku mau jemput. Jemputlah Surya Paloh. Akhirnya mereka naik mobil berdua buat ngeliatin billboard. Keren juga billboard hotel. Muter-muter Semanggi. Ngeliatin billboard. Ngeliatin billboardnya sendiri. Tapi itu billboard keren memang dulu gitu loh. Keren. Sebelum gue bikin billboard yang clean-clean itu dia udah duluan. Udah duluan. Iya betul. Aduh. Abang ini memang dia bikinlah Fox kan waktu itu Iya kan. Fox. Fox itu standar konsultan politik Amerika banget banget. Menangin SBY kan waktu itu. Iya, itu produk dia juga itu kan. Iya. Kalau sekarang kan semua orang udah konsultan politik sekarang. Nah, apa kualifikasi yang dibutuhkan hari ini menurut lu untuk jadi konsultan politik? Yang pertama adalah pemahaman terhadap politik itu sendiri yang dalam ya. Kalau dulu kan isinya kan Fox tuh dokter-dokter semua kan? Iya. Jadi ya kalau sekarang lo nggak harus dokter oke. Cuman lo harus ngerti politik bukan hanya sebagai
netizen yang menikmati gitu loh. Ya. Ini lo tiap hari baca berita politik terus mau jadi konsultan politik nggak bisa, ya kan? Ya paling nggak lo harus tahu filosofinya, ya kan? Lo harus tahu ya gimana caranya lo tahu dapur-dapurnya, pola pikir politisi-politisinya juga. Ya itu harus lo tahu karena kalau lo cuman karakter pemainnya. Iya dari sudut pandang rakyat aja, terus misalnya tiap hari baca berita, ya taruhlah lo pinter bisa jahit apa benang merah dan lain-lain. Tapi pas ketemu sama politisi beneran, ya kan di industri, ya lo kan kaget-kaget. Oh gini ya, oh gitu ya, oh gitu ya. Lama-lama kalau lo nggak siap ya lo stres. Yang kedua memang gini, konsultan politik kan ada beberapa ya. Tapi lo dipastikan harus punya expertise tertentu. Misalnya konsultan politik lapangan di bidang survei gitu ya. Ya lo harus tahu lah urusan persurveian. Yeah. Atau yang urusan canvassing itu juga beda lagi. Nah itu gue lagi pengen banget tuh belajar itu kan. Betul. Canvassing. Hasan Nasbi juga. Nah. Iya. Ya itu bidangnya dia kan. Itu. Widi Aswindi. Oh itu LSI dulu. JSI. Sekarang JSI. Enggak lagi sekarang. Udah enggak ya? Enggak. Tadinya kan dia dari LSI. Iya. JSI udah enggak lagi. Iya. Terus. Mas Fajar sekarang JSI kan. Iya Popon. Sama Opik. Iya. Opik botak gondrong nih kan. Itu spesialisnya itu wah, dia. Gila jago itu. Tuh, jago. Lu gak pernah tahu orang-orangnya cuman enggak. Lu bisa mindahin satu kecamatan men. Iya. Pas hari H pilkada dia gak nyoblos. Skillnya udah tinggi loh. Gila. Atau lo punya expertise di udara marketing gitu. Ini berarti sebagai konsultan politik itu semakin ini ya, semakin spesifikasi ya. Oh iya. Sebenarnya dari dulu juga begitu kok mainnya gitu. Jadi kan ini misalnya gue dulu marketing politik ya dari dulu lu tandeman pasti. Lu iklan terus lah ya paling kuat di situ. Iklan, campaign dan segala macam. Ya gue tandeman sama Yunarto gitu kan. Atau sama Burhan misalnya gitu. Gue tandeman karena mereka nggak ngurusin yang hal ini gitu. Dan gue tandeman juga sama kayak JSI gitu. Itulah yang bikin lu bisa komunikasi sama Toto sama lembaga-lembaga survei. Iya. Kita sebenarnya ngerti, Toto juga ngerti soal misalnya campaign dan lain-lain gitu. Tapi ketika ngerjain sentuhannya pasti tetap akan beda. Betul. Kan? Sama kayak kita ngerjain canvassing. Iya bener. Juga sama sentuhannya kita juga ngerti caranya. Iya, gue juga tahu gitu kan. Gitu. Tapi praktek-praktek aram jadahnya segala macam kan kita. Ya harus orang yang sehari-hari di situ. Orang yang saat tidak ada kontestasi, ya mereka masih di situ. Investmentnya itu terus kan. Betul. Ya gue kan misalnya ini selesai semua pilkada pilpres. Ya gue sampai 5 tahun ke depan ya gue masih ngerjain marketing politik, gue masih ngerjain iklan brand dan lain-lain gitu. Jam terbangnya emang di situ. Gitu. Makanya banyak orang yang bilang ke gue, lu bikin lembaga survei dong. Enggak, udah telat. Harus harus ada jam terbang juga sih. Mau nggak mau lo harus ngikut orang dulu, iya kan? Gue away terakhir di survei itu kayak 2011 ya, udah terlalu lama, udah 13 tahun gue tinggalkan berarti. Gue nggak tahu ya mungkin ini bertolak belakang sama gaya-gayanya Gen Z sekarang gitu ya. Cuman gue melihat kalau di industri ini lo harus ngikut orang dulu, harus belajar dulu, harus punya senior dulu. Gak bisa ujung-ujung lo pakar sosial media, ngerti politik, tiba-tiba lo keluar, gitu. Gak bisa. Gitu. At least lo 5 tahun lah ikut gitu kan. Bangun reputasi lah paling enggak. Iya. Gue itu 2012 tuh gue membaca masa depan gue tuh akan disurvei loh kan. Iya gue juga melihat lo kayak gitu. Iya kan. Iya karena omongan lo kan canvassing banget. Iya. Karena gue. Gaya lo canvassing banget. Guru gue Hasan Nasbi waktu itu. Iya. 2012. Bang Hasan baru bikin Cyrus waktu itu. Iya. Ya gue belajar lah. Nah Hasan Nasbi itu menurut gue komplit. Iya betul. Canvassing, komunikasi, survei, marketing. Betul. Komplit. Jarang loh itu. Jarang, betul. Jarang. Betul. Walaupun soal marketing dia nggak iniin Ipang. Iya, nggak sedalam Ipang ya. Tapi dia betul. Sentuhannya tetap oke gitu ya. Iya, betul. Ya sekarang jadi kepala kantor komunikasi ya. Bagus memang cara dia komunikasi. Rapi kan ngomongnya. Dia survei dia
canvassing ngerti. Ingat nggak dulu Cyrus bikin iklan yang kayak Iron Man? Pip, 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 Hasan. Oh iya, Gue bilang gila ini orang. Benar. Tahu nggak kelebihan Hasan apa? Dia berani bayar staffnya mahal. Iya. Kelebihan dia itu. Iya. Kalau lu lihat ya ada dia tim iklannya bikin iklan bagus yang kayak Iron Man itu. Artinya apa? Artinya memang dia bayar orang yang memang udah gila di situ. Iya. Itu jurusnya Hasan tuh. Iya. Dan kekuatan dia satu lagi semuanya by plan. Dia punya planning yang rigid banget. Misalnya ya, Iya. lu kenapa lu bilang dia ngomong rapi tadi? Tahu nggak lu? Kenapa? Dia ngomong sesuatu A misalnya. Nanti akan ditanya A1, A2, A3, Oh itu udah A4. di plan tuh? Iya. Kalau A1 ditanya jawabannya B1, A2 ditanya jawabannya B2, mungkin sampai 5 atau 6 kali. Wow. Jadi dia udah punya mapping di kepalanya sampai jawaban ke-6 gitu. Iya. Itu dia by plan semuanya. Iya, pas dia diplot jadi kepala PCO sih gue menaruh ini ya. Menaruh keyakinan ini barang rapi sih nih. Rapi. Gitu. Dia karena planningnya oke deh. Iya. Dia sampai Dan rigid juga maksudnya. rigid. Iya kan orangnya rigid. Orang PR tuh harus rigid loh. Rigid. Sebenarnya. Rigid banget. Kalau lo ini sama media, pokoknya klien saya nggak boleh ditanya soal ini, itu harus rigid. Gitu. Dan satu lagi kelebihan Hasan. Dia ngerti politician behavior. Oh iyalah. Iyalah. Iya. Ya. Iya. Emang gua baru main sama orang ini. Gitu tuh dia sering tuh ngomong. Tapi di belakang, di depan gak pernah ngomong. Makanya nih orang sentral nih nanti. Ini gue ngeliat nih orang sentral dan gue seneng karena ada orang dari industri nih. Iya betul. Perwakilan. Dia lembaga survei pertama loh yang jadi pejabat kedua sih. Sebelumnya Bang Andrinov. Oh iya. Satu lembaga juga sama dia dulu. Iya. Pecah. Betul. Tapi beda sih ini, beda. Ini speknya beda nih. Spek beda nih. Iya. ini paten nih. Iya. Gitu. Itu gila loh dia. Jadi gue seneng banget pas ini dari industri gue ternyata bisa gini dan tetap profesional kan. Gitu. Dia di PCO itu gue yakin dia akan office korporat banget sebenarnya. Orang-orangnya juga isinya. Iya betul. Iya kan kalau lihat anak-anak buahnya, wih ngeri banget. West Wing banget nih. Tapi memang Bang Hasan tuh ya menurut gua salah satu dia komplit bener. Komplit. Kata lu komplit tuh. Dan menurut gua nih ya, dia jadi politisi pun jago man. Iya. Gue yakin dia jadi politisi. Bro dia bisa bikin iklan sendiri. Dia tokohnya tuh. Iya. Itu gue waktu itu ini loh, amazed loh kayak wow gitu. Pernah dulu, ini cerita ya. Dan placement di TV ya. Iya, zaman itu. Pernah zaman dulu ya, dia bikin live. Bikin live streaming. Zaman itu live streaming masih di website. Oke. Tahun 2013 apa berapa gitu kalau gue gak salah tuh. Untuk jelasin quick count dia. Dia bikin live streaming di website Sirus. Penontonnya paling cuma 3.000, 4.000 dikit penontonnya. Jadi dia bawa barang-barang semuanya. Pokoknya dia invest tuh untuk quick count tuh habis. Zaman itu kalau gue gak salah kayaknya ada hampir lebih dari 100 juta dia habis. Zaman itu loh. Iya. Ya kan? Habis itu tahu gak lo dia bilang apa? Oke ya udah selesai ya. Dia bilang gini. Hari ini kita membuktikan bahwa kita bisa melakukan apa yang gak biasa kita lakukan. Oh. Itu doang biasa tuh. kita lakukan. Itu doang tuh. Tahun 2013 sama 14. Ya banyak hal yang tidak biasa industri kami lakukan yang dia lakukan sebenarnya. Iya kan? Iya. Itu watak Hasan itu. Dulu gue inget banget waktu gue main ke kantornya Cyrus. Yang mana yang di Grand yang di komplek. Iya, komplek Graha Jakarta. Iya. Itu ada itu di dindingnya ada majalah-majalah yang dia bikin di koran-koran. Termasuk kerjaan gue itu dulu. Kerjaan gue itu di situ. Anjir bang, ini jadi tiap pilkada bikin beginian. Iya. Cier. Gila. Itu kerjaan gue sama Bang Hasan 2012 Jokowi Basuki Jakarta Baru itu. Iya.
Itu gua jadi penulis di situ dulu. Iya, itu kan banyak kan berapa daerah kan? Banyak. Wah, gila nih. Gila, arsipnya juga bagus tuh. Iya. Arsip-arsip lama gitu tuh. Iya. Tapi emang top sih dia. Top. Dulu ngomong Hasan Nasbi ini gue jadi ini nih gue. Iya. Kekurangannya satu aja sekarang. Gimana Dia tuh? masih berusaha untuk menjadi masuk standar Gerindra untuk berpakaian rapi gitu. Baju-baju. Cocoknya dia pakai blazer gitu aja deh. Blazer sama kaos gitu. Biasanya kan gitu. Iya. Cuma masuk ekosistem yang harus pakai baju-baju kita nyebutnya yang tentara-tenteraan ini. Iya. Muka sih udah tentara banget. Dan satu lagi kekuatan dia, substansi akademiknya kuat. Oh iya. Dia ngerti misalnya Karl Marx, dia baca sejarah. Aduh, gua dengerin dia Tan Malaka sih udah. Iya kan? Iya kan? Dia asisten Ari Poze. Iya, makanya. Dulu tuh gue pernah diajak sama dia. Adenya yang ngontak gue, ayo ikut sama Bang Hasan. Kemana Bang? Ini DNA Tan Malaka udah ditemukan. Kampret. Oh itu masih perdebatan makam atau apa? Masih bener makamnya yang di mana tuh? Selo panggung atau di mana tuh? Iya. Menemukan DNA Tan Malaka ini kos. Kapan-kapan lo bikin lah itu obrolan dua orang kabinet siapa namanya? Bang Hasan sama Fadlizon ngomongin itu. Keren pasti. Waktu dia ngomong Fufu Wafa itu lucu banget. Lu tahu nggak kenapa gua matiin Twitter gua katanya? Karena ya lebih parah daripada Fufu Wafa isinya. Gue juga berpikir itu lagi jujur. Terus dia bilang gini, sorry. Semua orang pernah Fufu Wafa pada waktu. Iya. Bener. Nah, ini kita nggak lengkap kalau nggak menilai kabinet 100 menteri ini. Menurut lu gimana nih? Ini memunculkan optimisme yang lebih besar atau memunculkan pertanyaan? Gue Bagi nggak lu ya dalam dari sisi gue ya. Iya dari sisi lu. Gue nggak bisa ngejudge di awal ya karena kita nggak tahu kan orang ininya gimana kan, gimana ntar dia kerja. Yang pasti memang nih orang-orang hebat lah udah pasti. Akhirnya bisa menyeruak gitu, entah sebagai politisi atau sebagai profesional ya. Tapi balik lagi, gue tuh lebih percaya sama kabinetnya secara keseluruhan, sama pimpinannya gitu. Dengan sistem kepemimpinan yang kayak gini, gue sih cukup pede dan menaruh harapan gitu. Apalagi yang kemarin ada yang offside dikit, langsung ditegur, ada yang WhatsApp, gue nggak tahu itu WhatsApp beneran apa enggak gitu. Tapi ya ngelihat stylenya Mayor Teddy, gue rasa sih hal-hal seperti itu akan sangat mungkin terjadi lagi kalau ada yang offside gitu kan. Karena kan dia tegak lurus Teddy kan, dia nggak bodoh amat sama orang, gue tegak lurus sama bos gue gitu. Gue sikat semua gitu kalau ada yang nggak bener. Oh, lo lebih percaya ke Sistemnya. Oh. Iya. Karena kayaknya juga akan beda nih setcupnya Pramono Anung sama setcupnya Teddy. Iya nggak sih? Iya. Beda. Fungsinya juga beda. Fungsinya beda. Kalau setcupnya Teddy ini kayaknya fungsinya emang buat lebih banyak untuk ngejalanin politik pemerintahan kayaknya. Betul. Kalau Pram kan emang lebih banyak untuk daily politics kan. Iya. Hari-hari politik sama parlemen, sama Bu Mega. Betul. Kan? Kalau ini ya akan taktis banget sebenarnya. Kerjaan ya mungkin kerjaan Teddy sehari-hari yang sebelumnya. Iya. Tapi lebih ada lembaga dan besar gitu urusannya. Udah bayangin tuh Gitu. ya. Gue kemarin ketemu mantan ajudannya Pak Jokowi. Ya kan? Lagi ngobrol-ngobrol kan sama Coach Justin juga tuh. Ya kan? Itu hari inilah yang bantuin untuk ngetok-ngetok pintu untuk program Korea Selekau ini katanya kan program bola gue sama Coach Justin kan. Coach, lu jangan ngomong ketok-ketok pintu sama dia. Jiper gue, handphonenya di atas meja kan. Di sini nih ada kontak Republik semuanya Coach. Iya. Gue kebayang tuh kontak phonebooknya Teddy ini adalah phonebook paling sakti di Indonesia. Iya. Ya dia kan sebenarnya kan ini beneran perpanjangan tangan loh. Literally. Iya. Gitu.
Jadi ya sistemnya akan menarik menurut gue. Dan gue ada kepercayaan di situ. Reviewnya akan sangat sering pasti. Lu dengan sistem ini percaya ya? Iya. Kalau sistemnya udah benar mau 1.000 orang juga bisa dikoordinir. Iya, kalau di awal-awal partai ngajuin siapa ini gitu, apalagi dalam waktu singkat, ya salah-salah pilih orang, ya mungkin aja kejadian gitu. Tapi dengan sistem yang bagus ini, ya gue yakin kalau yang nggak benar reviewnya akan kelihatan sih. Nah, ini terakhir nih. Anak Abah jadi pendukung RK ini wajar atau anomali menurut lu? Menurut gue wajar. Yang pertama, iya kan? Coba kasih alasan untuk anak Abah kenapa dia wajar untuk menjadi pendukung Ridwan Kamil. Coba. Gini, Ridwan Kamil itu menurut gue jelas tidak merebut tempatnya Pak Anies untuk jadi gubernur. Oke. Iya kan? Karena jelas dia bagian dari koalisi Indonesia Maju gitu ya, dari orangnya Prabowo lah intinya gitu. Yang mana Pak Anies lawannya Pak Prabowo gitu. Jadi mau ada Nasdem nggak ada Nasdem, ada PKB nggak ada PKB, ya Ridwan Kamil akan tetap maju. Justru Mas Anies sudah sampai ke PDI yang nggak jadi kan? Itu dia. hampir jadi, udah mau deklarasi, dipotong. Iya kan? Jadi sebenarnya yang motong itu siapa? Ya jelas kan yang motong Mas Anies ya siapa ya jelas gitu. Okay. Karena kan lu nggak berharap kan Mas Anies jadi calonnya PDI. Kim Plus. Iya, Kim Plus saya benar. Iya, nggak percaya. Tapi kalau Mas Anies jadi calonnya PDI, masih ada harapan waktu itu kan? Masih dikit lagi gitu kan? Iya, gitu loh. Betul. Nah yang kedua, menurut gue adalah Pak Anies sama Pak RK itu kan deket banget. Katanya punya grup WA dia kan? Sama. Gue pernah diliatin WA-WA-nya. Itu bro banget Pas. Itu bro banget. Ada 3 orang kan grupnya kan? Siapa? Gak tahu gue. Ada satu lagi. Iya. Pokok intinya bro banget lah. Oh iya gue tahu itu. Iya. Iya kan. Gitu. Jadi dan apa namanya gayanya juga sebenarnya kurang lebih sama. Sama. Gitu. Jadi dan gue minta izin ya, gue beberapa kali ketemu Pak Anies gitu pasca sama ya itu. Iya kita sekali kan ketemu. Iya betul. Gue ingat banget nih, gue saksi Iman Syafi'i nganterin Pak Anies sampai ke mobil. Iya. Dari pelaminan dia mengawal sampai ke mobil. Iya. Gue jemput antar. Iya. Walaupun lu udah pendukung RK waktu itu kan, udah konsultannya RK. Iya. Pak Anies keluar mobil ngomong, udah ini Pak RK ya. Gue kan belum minta izin waktu itu jujur. Nah, habis itu sepanjang jalan dan nemenin dia foto berjam-jam sama orang-orang itu ya. Ya gue sambil ngomong dan fine aja gue gitu. Terus habis itu di kawinannya Wibi kemarin kan juga ketemu gitu. Tanya lagi gimana ini? Oke Pak gitu. Dan banyak anak abah gitu ya yang kemarin ngerjain Desak Anies juga yang akhirnya ikut di Pak RK. Dan ada juga yang ke Pak Pram. Ada ya? Ada. Gitu dan gak masalah juga gitu. Karena Pak Aniesnya gak ada. Iya betul. Beda cerita kalau ada Pak Anies jadi maju. Nah itu kita nggak tahu ya ininya gimana gitu. Oke, jadi nggak ada problem ya? Nggak ada problem. Tidak ada problem, tidak ada larangan, tidak ada sindiran, gitu. Toh Pak Anies kemarin masih oke aja sama Cak Imin kan, gitu. Nggak baper. Sama Pak Prabowo juga oke aja. Jadi maksud gue ya udahlah gitu. Ya, toh gue juga yakin Mas Anies sama orang-orang ini juga sama Mas Anies bukan personal. Bukan kan? personal. Soal kepentingan aja. Iya, kan? Politiknya semua gitu. Ya, jadi nanti ada masanya Pak Anies. Pak Anies nanti endorse langsung nggak? Gak ada ini. Nggak tahu. Tapi nanti kalau endorse langsung, iya. heboh juga. Kalau endorse langsung akan cukup signifikan. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Iman. Sampai jumpa lagi. Thank you.